Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu pantengin Box Review Film. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Samson yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan seorang pemuda perkasa. Sejak kelahirannya ia telah dinubuat sebagai manusia pilihan Tuhan yang nantinya akan menjadi hakim terakhir dari bangsa Israel kuno, penganut ajaran Nazarit. Artinya, orang yang secara sukarela mengambil sumpah yang mengharuskan orang tersebut untuk tidak meminum minuman yang memabukkan, tidak memotong rambut, tidak menyentuh mayat. Ketiga pantangan itu menjadi pegangan Samson seumur hidup. Di atas sumpahnya tersebut, Samson memiliki kekuatan yang luar biasa. Apabila sumpahnya dilanggar, dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan yang dimiliki. 400 tahun lalu, Tuhan membebaskan bangsa Ibrani atau Bani Israel menuju tanah perjanjian. Berselangnya waktu, banyak dari suku Ibrani yang mulai lupa dan berpaling dari Tuhan. Datanglah bangsa Filistin, di mana mereka dengan mudahnya memperbudak bangsa Ibrani. Satu-satunya harapan bangsa Israel adalah nubuat bahwa seorang pria akan terlahir dan bangkit serta membebaskan bangsa Israel. Israel kuno tahun 1170 sebelum Masehi. Di kawasan Gaza, bangsa Filistin sedang melakukan persembahan terhadap dewa Dagon, yang dimana bahan sesembahannya mereka peras dari hasil jeripaya bangsa Yahudi. Dari arah gudang, kakak beradik yang bernama Kaleb dan Samson berusaha mencuri kembali hasil panen mereka. Tidak lama ketahuanlah oleh dua orang petugas hingga menimbulkan kericuhan. This way! Don't let them escape! Oh, this way! Cerita beralih ke suku Dan, salah satu suku bangsa Yahudi. Mereka semua hidup menderita diperbudak oleh bangsa Filistin yang selalu meminta upeti hasil panen yang banyak. Bagi anggota keluarga yang hanya menghasilkan panen sedikit, akan langsung disiksa. Ralah, ia merupakan pangeran Filistin berhati dingin. Saat itu Tobias memberanikan diri menghampirinya dan memohon diberi keringanan atas upeti yang terlalu besar. Sementara bangsa Yahudi sering kelaparan. Awalnya Ralah menunjukkan rasa iba, ternyata itu hanya akting. Dari arah belakang dihabisilah nyawa Tobias. Tribes forgot and turned their backs to God. Tidak lama Samson dan Kaleb datang. Kedua orang tuanya langsung mengabarkan atas kekejaman yang telah dilakukan bangsa Filistin. Mengingat Samson sejak kecil telah dinubuat memiliki kekuatan yang diberikan Tuhan, sang ayah berharap sudah saatnya Samson melakukan penghakiman terhadap kekejaman bangsa Filistin. Samson memiliki prinsip bahwa ia tidak ingin berperang, namun akan berusaha menciptakan perdamaian. 400 years ago, Di dalam istana, Ralah menghadap King Balak. Ia sampaikan keberhasilannya telah memeras bangsa Yahudi dengan menaikkan upeti setiap harinya. Ralah pun telah mendengar desas-desus tentang seorang Yahudi yang memiliki kekuatan besar. Namun ia anggap itu hanya hayalan bangsa Yahudi. King Balak berpikir sebaliknya. Kemungkinan kabar itu bisa jadi bangsa Yahudi sedang merencanakan pemberontakan. King Balak perintahkan Ralah menyelidiki kasus tersebut. Pagi itu Samson melihat ada seorang petarung hebat dari bangsa Filistin bernama Bolkom yang sulit dikalahkan. Orang-orang Yahudi dipaksa melawannya dengan digelar arena kecil. Caleb berusaha mencegah Samson. Ia berpikir itu adalah pancingan agar Samson keluar. Namun Samson tetap ngeyel ingin masuk ke dalam pertarungan melawan Bolkom. Di sana ada seorang perempuan Filistin bernama Taren. Tidak lama masuklah Samson ke tengah arena. Ayah Taren yang bernama Ahar memasang hadiah sekantong perak bagi yang dapat mengalahkan Bolkom. Namun Samson menawar harga lagi hingga Ahar menaikkan menjadi 2 kantong perak. Seketika Samson langsung terpesona melihat sosok Taren. Taren pun menunjukkan hal yang sama. Samson gagal fokus hingga si Bolkom memukul keras wajahnya. Di antara penonton ada Pangeran Ralah sedang memantau ingin mengetahui petarung hebat dari bangsa Yahudi. Lagi-lagi Samson kena bogem mentah hingga ia tersungkur. Seketika tangannya bergetar, berusaha meminta kekuatan dari Tuhan, hingga datanglah kekuatan merasuki tubuh Samson.
Samson berhasil memenangkan pertarungannya. Di dalam perjalanan pulang, Ahar dicegat Pangeran Rala. Ternyata Ahar suruhan Rala agar dapat memancing orang terkuat dari bangsa Yahudi. Balkom langsung dibunuh karena sudah tidak berguna lagi. Sedangkan Ahar dan Taren akan dijadikan budak istana untuk membayar semua hutang-hutangnya. Rala melaporkan kejadiannya kepada King Balek. Ia membenarkan tentang rumor orang Yahudi yang telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mendengar itu, King Balek malah menertawakan ucapan Rala. Oh, he will. Pagi itu Samson pergi ke Gaza dan berhasil membuntuti Taren. Di dalam gudang, Taren sedih mengingat nasib ia dan ayahnya kini berada di tangan Rala. Samson masuk dan menyapanya. Ia mulai mengeluarkan jurus rayuannya. Namun Taren harus segera pulang ke istana. Samson mengajak janjian di tebing tepi pantai jalur Gaza. Taren mengiyakan ajakannya. Semuanya mulai membicarakan Samson sebagai manusia pilihan Tuhan. Namun sebagian warga tidak yakin Samsonlah orangnya karena ia dikenal barbar, sering menggoda wanita dan arogan. Bahkan sudah tersebar kabar kini Samson sedang mendekati Taren, si gadis Filistin. Mendengar itu, Kaleb marah. Tidak sepantasnya menilai buruk tentang Samson karena Samson pernah menolong mereka semua. Samson dan Taren akhirnya bertemu menikmati suasana di tepi pantai. Taren bercerita bahwa tidak hanya bangsa Yahudi saja yang diperbudak. Ia dan ayahnya pun sudah cukup lama diperalat istana meskipun mereka warga Filistin. Pertemuan itu menjadi awal di mana mereka saling mengenal dan langsung jatuh cinta. Di dalam istana, Rala berbincang dengan istrinya yang bernama Delailah. Rala kecewa ayahnya hanya menugaskan ia mengurus para budak Yahudi. King Balek tidak pernah menghargai kemampuannya dan tidak menganggap Rala sebagai anaknya. Secara tidak sadar, Delailah malah memuji King Balek hingga membuat Rala marah besar dan nyaris memukulnya. Bergulirnya waktu, Samson dan Taren semakin lengket. Mereka berdua berencana ingin menikah meskipun bangsa dan suku mereka berbeda. Samson tetap nekat ingin meminang Taren. Samson pun pulang ke rumah dan membicarakan rencana pernikahan di hadapan kedua orang tuanya. Setelah tahu gadis itu dari bangsa Filistin, sang ayah menganggap pernikahannya hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Samson langsung keluar dari rumahnya pergi ke tengah hutan. Ia marah kepada Tuhan dan ingin ditunjukkan kuasanya. Seketika Samson kaget melihat seekor singa di dekatnya. Ia perlahan mundur namun tidak sengaja menginjak ranting sehingga si singa itu menyerang Samson. Meskipun mustahil selamat, ternyata itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhanlah kekuatan dan penyelamatnya. Ketika Taren sedang membersihkan kamar Delailah, di sana ia menceritakan rencana pernikahannya bersama Samson. Delailah terkejut, namun ia mendapatkan ide bahwa kabar itu bisa menjadi kesempatan baik bagi Rala untuk menjebak Samson. Delailah bersedia membantu Taren mewujudkan acara pernikahannya. Rala memberitahukan Astod, si ajudannya, untuk membantu kelangsungan acara pernikahan Taren dan Samson. King Balek tidak boleh mengetahui rencana tersebut. Samson melihat singa yang telah ia bunuh dikerubuni lebah. Lalu ia mendekat kemudian mengambil sarang tawon dan mencicipi madunya. Ia mengartikan makna kejadian tersebut bahwa dari pemangsa makanan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Hingga digelarlah pesta pernikahan Samson dan Taren. Rala datang menawarkan segelas wine. Namun Samson menolak karena itu salah satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Si Rala mengaku itu minuman biasa. Setelah Samson meminumnya, ternyata ia dibohongi. Samson marah namun si Rala malah ngajak main tebak-tebakan. Sayangnya Samson tidak mampu menjawab teka-tekinya. Lalu ia ingin mendapatkan giliran memberi teka-teki sulit kepada mereka semua. Jika tidak terjawab, Samson ingin mendapatkan imbalan 30 jubah prajurit. Rala merasa tertantang dan ia pun ingin hal sebaliknya. Jika Samson kalah, maka ialah yang harus serahkan 30 jubah perang kepada Rala. Jika tidak mampu, Samson harus membayar dengan kepalanya atau kepala istrinya. Tanpa ragu Samson setuju dan ia mulai memberikan teka-tekinya. Teka-tekinya itu adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Rala diberi waktu sampai pagi untuk menebaknya. Di tengah pesta, si Rala mengancam Taren agar membocorkan jawabannya. Jika tidak, ia akan membunuh ayahnya. Kemudian di atas balkon, Taren berusaha mendesak Samson agar memberitahu jawaban teka-tekinya. Samson pun memberitahu bahwa jawabannya adalah yang manis itu madu, yang kuat itu singa. Delailah berhasil menguping pembicaraan mereka. Esok pagi Samson kaget. Rala berhasil menebak
menolak teka-tekinya. Ashtod langsung menodongkan pisau ke leher Taren. Samson terpaksa harus segera mencari 30 jubah demi membayar kekalahannya. Ia terus berlari hingga menemukan sekelompok prajurit Filistin yang sedang berkemah. Di sana ada 3 orang tawanan Yahudi. Samson tidak sengaja memukul salah satu prajurit sampai mati. Hingga terjadilah pertempuran yang dimana Samson terpaksa membantai mereka semua demi mendapatkan jubahnya. Samson meminta tolong 3 orang budak untuk mencopot jubah mereka, namun ketiganya malah lari. Samson kebingungan karena ia memiliki pantangan tidak boleh menyentuh mayat, namun ia terpaksa melakukan hal itu demi menyelamatkan Taren. Dibawalah jubah itu ke hadapan Rala. Lagi-lagi ia mengingkari kesepakatan dengan dalih Samson telah melakukan pelanggaran membunuh dan mencuri jubah dari prajurit Filistin. Samson terjebak permainan Rala. Ia berusaha kabur dan tidak mampu menyelamatkan Taren. Di tengah hutan ia kebingungan lalu melihat ada seekor rubah merah memberikan isyarat. Samson tergerak mengikutinya ke dalam goa. Di sanalah ia mendapatkan ide agar dapat menyelamatkan Taren. Di malam hari, Samson kerahkan puluhan rubah merah membakar ladang dekat istana. Tidak lama Samson muncul berteriak mengancam Rala agar segera membebaskan Taren sebelum ia membakar semua ladangnya. Namun usaha Samson sia-sia. Taren dan ayahnya dijatuhkan dari atas benteng. Samson pergi ke dalam gua, ia tumpahkan kesedihannya. Esoknya Ashtod pergi memburu Samson ke rumahnya. Rala menangkap Manoah yang merupakan ayah dari Samson untuk memancingnya agar menyerahkan diri. Rala pun mengancam semua warga jika ada yang berani melindungi Samson, maka desa mereka akan dimusnahkan. Kaleb tahu di mana Samson berada. Ia bergegas menemuinya di dalam gua dan menceritakan bahwa sang ayah telah ditangkap Rala. Sebagian warga pun ikut menjemput Samson untuk menyerahkannya kepada Rala demi keselamatan warga desa. Kaleb berharap Samson melawan Rala dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun Samson memilih menyerahkan diri menghadapi hukuman mati. Rala berbisik kepada Samson bahwa ia sedang menipunya. Ia akan membantai desa dan sekaligus membunuh ayah Samson. Lalu Manoah dibunuh di hadapan Samson. Di sanalah Samson tidak dapat membendung amarahnya. Kekuatan Tuhan benar-benar telah merasukinya. Ia melawan ribuan prajurit Filistin seorang diri hanya menggunakan senjata dari tulang rahang unta. Sebuah kekuatan yang mustahil dimiliki oleh manusia biasa. Lord, hear my prayer. Prajurit Filistin menyatukan kekuatan besar mengepung tubuh Samson. Samson terus berdoa agar ia diberi kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Samson berhasil membuktikan bahwa kekuatan Tuhan itu tidak akan tertandingi. Ia membantai semua prajurit Filistin tanpa sisa hanya dengan senjata dari tulang rahang unta. Rala menyerang Samson dari belakang. Di sanalah Samson akhirnya dapat menghabisi Rala. Samson kembali ke desanya. Secara resmi ia diakui sebagai pemimpin yang telah membuktikan kebenaran atas kuasa Tuhan. Di balik tumpukan mayat prajurit, ternyata Rala masih hidup. Kemudian ia menghadap King Balak menceritakan bahwa Samson benar-benar memiliki kekuatan Tuhan. King Balak marah besar dan masih tidak percaya semua ucapan Rala. Rala mulai tidak tahan dengan sikap ayahnya yang sama sekali tidak menghargainya sebagai putra pewaris tahta. Ia hancurkan patung dewa Dagon yang sering diagung-agungkan ayahnya. Rala bersumpah ingin merebut kekuatan yang dimiliki Samson.
Bertahun-tahun kemudian, kondisi tidak jauh lebih baik. Bahkan bangsa Filistin semakin memperbudak bangsa Yahudi, memeras mereka semua, diharuskan menyerahkan upeti yang semakin hari jumlahnya semakin besar. King Balak menghukum Ralah atas kematian ribuan pasukan yang telah dibantai Samson. Ralah dikirim ke barat, memimpin pasukan menyerang Mesir. Namun, sekembalinya Ralah dari Mesir, ia semakin dendam terhadap bangsa Yahudi dengan membuat semuanya kelaparan. Samson memilih pergi ke Gaza menghadap Raja Balak untuk negosiasi perdamaian. Sampailah di istana dan menghadap Raja Balak dan mulai negosiasi. Samson meminta dikurangi jumlah upeti agar rakyatnya tidak kelaparan. Ia berani mengancam Raja Balak jika tidak memenuhi permintaannya, maka Samson menjamin kerajaannya akan mendapatkan murka dari Tuhan. Raja Balak malah menawarkan kesepakatan balik. Ia meminta Samson menghilang, tinggalkan rakyatnya, maka Raja Balak akan mengembalikan hasil panen bangsa Yahudi. Samson pergi meninggalkan istana. Ia berpesan kepada si kakek tidak akan kembali ke desa sebelum berhasil mendapatkan kesepakatan dari Raja Balak. Lalu ada seorang perempuan mengajak Samson ke penginapan dengan dalih ia akan melindungi Samson. Delilah memergoki dan mengikuti gerak-gerik Samson. Di malam hari, Delilah menyelinap masuk ke dalam kamar menemui Samson. Dari arah luar, warga Gaza mengetahui keberadaan Samson. Mereka adalah sanak keluarga dari ribuan prajurit yang beberapa tahun lalu pernah dibantai Samson dalam pertempuran besar. Ternyata si perempuan yang tadi membawa Samson telah menjebaknya. Samson dan Delilah berusaha kabur dari pengepungan. Delilah menawarkan tempat berlindung bagi Samson. Mereka pun harus berpisah dan janjian di suatu tempat. Samson terdesak, seluruh warga berhasil mengepungnya. Di balik gerbang ia dihujam panah. Samson mulai kebingungan. Tidak mau menyerah, Samson berusaha mendorong gerbangnya sambil memohon kekuatan dari Tuhan. Hingga semua orang tercengang menyaksikan aksi Samson mampu merobohkan gerbangnya. Esok pagi, Delilah menemukan Samson dalam kondisi pingsan. Kemudian ia membawa Samson ke rumah dan mengobati luka-lukanya. Setelah Samson sadar, ia sangat berterima kasih pada Delilah mau merawatnya. Ia pun bergegas pergi kembali lagi ke desa. Namun, warga mulai menganggap Samson sudah tidak berguna sebagai pemimpin mereka. Caleb diam-diam telah menyembunyikan pedang prajurit Filistin saat Samson mengalahkan mereka. Ia bersama yang lain sedang merencanakan pemberontakan tanpa sepengetahuan Samson. Samson memilih pergi meninggalkan kaumnya. Mungkin dengan cara itu Raja Balak menepati kesepakatan membebaskan perbudakan bangsa Yahudi. Caleb menahan Samson pergi dan mengajaknya mulai bertarung melawan bangsa Filistin. Samson sudah mengambil keputusan yang dianggapnya paling tepat daripada harus berperang. Ternyata ia kembali ke rumah Delilah. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Seperti biasa, Samson mengeluarkan jurus rayuan maut sehingga Delilah jatuh ke pelukannya. Ternyata Delilah sedang menjebak Samson. Ia melaporkan semua kejadiannya kepada Ralah. Meskipun begitu, Delilah nampaknya benar-benar jatuh cinta dan memohon agar Ralah tidak menyakitinya. Ralah perintahkan Delilah menggali lebih dalam lagi rahasia kekuatan yang dimiliki Samson. Raja Balak kedatangan dua orang warga Yahudi yang telah berkhianat. Ia bocorkan rahasia tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukan bangsa Yahudi. Sebagai imbalan pengkhianatannya, Ralah menghabisi mereka berdua. Delilah mulai mengorek rahasia Samson. Sayangnya Samson mudah percaya begitu saja hingga ia membocorkan 3 pantangan yang membuatnya memiliki kekuatan dari Tuhan. Prajurit Filistin mengirim bingkisan dari istana untuk Samson. Ternyata bingkisan tersebut berisi 2 kepala si pengkhianat. Delilah mulai beraksi. Ia mencampur obat tidur ke minuman Samson hingga Samson terlelap tidur. Di sanalah Delilah memotong pendek rambut Samson sebagai salah satu pantangan dari kekuatannya. Setelah itu, Ralah datang menangkap Samson di kediaman Delilah. Caleb datang berusaha menolongnya, namun sayang ia malah ikut dibekuk. Sebelum dibawa ke penjara istana, Ralah menusuk kedua bola mata Samson dengan pedang panas.
diseretlah ke penjara bersama Caleb. Mereka berdua ketakutan. Samson hanya dapat meminta maaf atas kegagalannya. Delilah diberi imbalan banyak oleh Rala, namun ia malah dirundung penyesalan. Rala mendatangi Samson dan ingin mengetahui rahasia kekuatan yang telah dimilikinya. Karena tidak mau menjawab, Samson langsung disiksa dan menyuruh segera memohon kepada Tuhan agar kekuatannya dialihkan. Caleb angkat bicara agar Samson tidak disiksa. Ia mengatakan Rala harus takut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Si Rala marah-marah dan gengsi jika harus takut kepada Tuhan. Rala dipanggil Raja Balek, diperintah segera membunuh Samson sebelum bangsa Yahudi melakukan pemberontakan. Untuk kali ini Rala tidak ingin mematuhi perintah raja karena ia belum menyelesaikan ambisi merebut kekuatan dari diri Samson. Raja marah, menganggap anaknya mulai gila. Dengan posisinya, Rala langsung menusuk perut Raja Balek, dan itulah momen yang selama ini dinantikan Rala dapat menyingkirkan ayahnya dan menduduki tahta kerajaannya. Malam itu Delilah datang ingin membebaskan Samson dari penjara dengan uang tebusan yang telah ia peroleh. Samson kecewa atas pengkhianatannya. Jika memang Delilah mencintai Samson, ia berharap bisa menyelamatkan adiknya keluar dari penjara. Delilah pun dengan berat hati mengikuti permintaan Samson. Prepare to take the city. Kondisi Samson sudah benar-benar berada di titik terendah. Ingin puas, kini Rala yang sudah menjadi raja akan mempertontonkan Samson di hadapan rakyatnya. Samson dicibir, direndahkan dan dihina, lalu dipecut hingga semua orang sorak bergembira. Delilah dan Caleb hanya mampu menonton penyiksaannya. Karena sudah tidak tahan, Samson memohon untuk yang terakhir kalinya ia dibiarkan mati bersama bangsa Filistin. Ternyata permohonannya dikabulkan Tuhan. Perlahan Samson mulai bangkit. Kemudian ia berusaha merobohkan pilar bangunan agar semua orang tertimpa reruntuhan bersamanya. Delilah menjadi salah satu korban tertimpa batu besar. Rala dihantam patung dewa Dagon raksasa. Dan hampir semua orang tidak ada yang selamat hidup. Caleb berhasil terhindar dari maut. Ia pulang menemui sang ibu. Pengorbanan yang telah dilakukan Samson akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Yahudi dari tirani perbudakan bangsa Filistin. Bangsa Yahudi akan terus berperang demi merebut tanah perjanjian. Israel telah bangkit karena kekuatan dan iman Samson mengiringi mereka semua. Tuhan memberikan Samson untuk memulai pembebasan bangsa Yahudi. Lalu siapa yang Tuhan kirim untuk mengakhirinya? Generasi kemudian, seorang pengembala bernama Daud maju ke medan pertempuran meneruskan perjuangan melawan pasukan Filistin yang tak terkalahkan. Cerita Samson sedikit banyaknya diadaptasi dari kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Adalah kisah Israeliat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan banyak lagi versi dari kitab lainnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi film Samson ini hanya sekedar fiktif versi film ya. Jadi jangan berharap atau disamakan dengan yang ada di Alkitab. Meskipun ada kemiripan seperti jangan memotong rambutnya, bisa mematahkan besi, bertarung hanya dengan menggunakan tulang rahang unta, dan merobohkan bangunan hingga ia terkubur bersama orang-orang yang dianggapnya sesat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat kawan-kawan yang ingin ngasih masukan atau tambahan, silakan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.